Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia. Bagaimana kronologi yang kamu ketahui tentang adanya kasus pelecehan seksual Miss Universe Indonesia? Dari yang saya ketahui dan saya baca dari artikel yang udah saya baca, jadi ada salah satu kontestan bernama Melisa itu menjelaskan bahwa body checking itu dilakukan pada tanggal 1 Agustus di Jakarta pada saat karantina 2 hari menjelang acara Grand Final Miss Universe Indonesia. Dan menurutnya, agenda pemeriksaan tubuh tidak ada dalam rundown acara hari itu. Yang mereka ketahui atau peserta itu semua tahu adalah mereka mau melakukan fitting baju atau mencoba gaun. Dan berdasarkan keterangan seorang finalis, pemeriksaan itu dilakukan di area ballroom yang disekat seadanya. Jadi itu kayak ini ballroom ini, dan itu kayak disekat kayak gitu. Terus dan disekat itu seadanya aja kayak gitu, dan bukan tempat yang layak untuk berganti baju. Sang finalis merasa kayak risih gitu, diminta untuk menanggalkan pakaiannya, kayak menelanjangkan pakaiannya gitu. Terus yang pertama, tidak pernah ada dilakukan body checking kayak gitu. Yang kedua, itu kan ramai gitu kan. Terus kayak di dalam bilik yang sekecil itu tuh ada laki-laki gitu, disuruh masuk kayak gitu. Laki-lakinya panitia. Terus kayak ada orang lalu lalang gitu kan. Terus habis itu kayak finalisnya tuh, semua finalis tuh merasa takut gitu loh, merasa takut dan mengalami pergolakan batin. Dia mempertanyakan apakah prosedur ini benar-benar diperlukan atau tidak. Akhirnya dia membuka baju sampai tinggal tersisa pakaian dalamnya saja gitu. Terus kayak ternyata malah dibentak, kayak katanya embrace yourself gitu. Terus dan di kancah internasional lebih parah, ujar Melisa. Kira-kira kayak gitu, kayak begitulah, sehingga dalam kebimbangan penuh tekanan itu mereka melakukan itu. Kayak ya udah dilepas gitu akhirnya gitu kan. Terus Melisa pun mengatakan ada 30 finalis yang menjalani body checking tersebut kayak gitu, seperti yang dialami oleh kliennya, tetapi belum semuanya buka suara kepada publik kayak gitu. Terus dugaan pelecehan yang seksual di ajang Miss Universe Indonesia 2023 itu pertama kali diungkapkan oleh Direktur Miss Universe Indonesia Bali yang bernama Sally Giovanni. Kayak mengunggah tangkapan layar percakapan dengan Direktur Miss Universe Indonesia, Rizky Ananda Musa, mengenai kabar adanya peserta yang disuruh telanjang lalu difoto saat pemeriksaan tubuh gitu. Terus Rizky kemudian mengunggah ulang Instagram story Sally menegaskan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan tubuh terhadap peserta tetapi tidak mengambil potret telanjang mereka. Setelah unggahan di Instagram story itu menjadi viral, CEO, fotografer, dan beauty director Miss Universe Indonesia mendukung diri dalam konferensi pers Senin tanggal 7 bulan 8. Fotografer Rio Motret memastikan dirinya dan sang ex-CEO Elwon Wong tidak ada di lokasi ketika dugaan pelecehan seksual itu terjadi. Dan Rio mengatakan mereka baru mengetahui peserta diminta untuk difoto tanpa busana saat body checking setelah mendengar keluhan dari provinsial direktor. Jadi kayak si Rio ini tuh nggak tahu kalau ternyata ada kayak semacam body checking gitu. Terus kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan oleh provinsial direktor ini. Kami sebagai penyambung lidah membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplain dari mereka bahwa anak-anak ini menjadi korban foto begil gitu. Rio menceritakan dia dan Elwon Wong marah dan mendesak agar file foto di video itu, pemotretan itu dihapus gitu loh. Dia berkata bahwa dia menyaksikan sendiri proses penghapusan file-file tersebut. Ujarnya kalau dihapus
memang kami melihat sendiri itu dihapus. Bahkan kami tidak melihat secara foto besar, hanya thumbnail saja. Karena kami berdua menghormati privasi para wanita ini. Total ada 5 perempuan yang kena, yang difoto kayak gitu. Dan sisanya, dan fotonya itu yang ditelanjangi, benar-benar ditelanjangi kayak gitu. Semuanya ada 30. Namun tidak bisa memastikan file-file tersebut sudah dikirim atau didiskriminasikan kemana saja. Dampak dari individu itu sendiri dan masyarakat luas. Kalau dari individu sendiri itu korban mempunyai traumatis psikologis, terus dia penurunan kepercayaan diri. Terus kalau untuk masyarakatnya itu kasus pelecehan tersebut itu memicu perdebatan tentang kesetaraan gender, kesadaran akan pentingnya menghormati privasi dan martabat individu, serta perlunya sistem hukum yang adil, efektif untuk menangani kasus semacam pelecehan ini. 2, 3. Tanggapan kami tentang kasus ini adalah pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat serius dan tidak dapat diterima dalam setiap konteks, termasuk dalam kompetisi seperti Miss Universe gitu loh. Penting untuk memberikan dugaan kepada korban, menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh dan mengambil tindakan jalur hukum yang sesuai terhadap pelaku. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi perilaku semacam itu agar lingkungan yang aman dan menghormati dapat tercipta. Solusi yang kami dapat itu kita harus melibatkan tindakan berbagai pihak, kayak penegakan hukum yang tegas, terus pendidikan tentang kesadaran seksual, terus sama dukungan bagi korban agar mereka merasa aman melaporkan kejadian tersebut itu. Terus penting juga untuk menciptakan lingkungan yang menghormati dan mendorong penghargaan setiap individu. Seperti itu. 3. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.